Hai, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan membahas tentang passive voice, dan materi ini merupakan materi dari buku bahasa Inggris kelas 9 SMP Think Globally, Act Locally. Materi ini merupakan materi yang ada pada chapter 8 yang berjudul They Are Made in Indonesia berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Dan pada video kali ini part 1 bagian pertama ini nanti kita hanya membahas tentang ringkasan materi passive voice, dan untuk materi berikutnya pembahasan pada halaman 145 sampai halaman 164 itu nanti akan kita bahas pada part 2, part 3, and part 4. So, are you ready to study? Let's get started. Kita mulai dulu dari pengertian passive voice itu seperti apa. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya dalam bahasa Indonesia dulu ya, kalimat itu dibagi menjadi dua, kalimat aktif dan kalimat pasif. Sama juga dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris juga terdapat dua jenis kalimat, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, sekarang contohnya dalam bahasa Indonesia kalimat aktif itu seperti apa? Saya memukul kucing. Kalau kalimat pasif, kucing dipukul oleh saya. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris juga sama. Lalu, apa sih yang dinamakan dengan passive voice? Passive voice adalah jenis kalimat di mana subjek kalimat bukanlah pelaku dari sebuah aksi, melainkan menjadi penerima aksi. Fokusnya dari kalimat pasif adalah tindakan atau kegiatan itu sendiri, bukanlah orang atau hal yang melakukan tindakan tersebut. Nah, kita lihat contohnya. That building was built in 1945. Bangunan itu telah dibangun pada tahun 1945. Contoh berikutnya. All the candies have been eaten. Seluruh permen atau semua permen telah dimakan. Dari kalimat yang pertama, that building was built in 1944. Bangunan itu telah dibangun pada tahun 1945. Nah, di situ subjek kalimatnya bangunan itu atau that building itu bukanlah pelaku dari aksi, akan tetapi dia menjadi penerima aksi bahwasanya bangunan itu telah dibangun. Sama juga dengan contoh yang kedua, all the candies, semua permen telah dimakan. Maka subjeknya semua permen ini bukanlah pelaku, tapi penerima aksi. Semua permen itu telah dimakan. Lalu apa sih fungsi dari passive voice? Fungsinya adalah yang pertama, subjek atau pokok pembicaraan. Contohnya, the murderer has been arrested. Pembunuh itu sudah ditahan. Contoh yang kedua, the house was built in 1945. Rumah itu dibangun tahun 1654. Jadi fungsi yang pertama ini adalah sebagai subjek atau pokok pembicaraan. Di situ yang bertulis tebal, the murderer, pembunuh. Dan yang kedua adalah rumah, itu digunakan sebagai pokok pembicaraan. Jadi subjek di sini digunakan sebagai pokok pembicaraan. Fungsi yang kedua, pelaku kegiatan. Jika kita ingin membuat kalimat dalam bahasa apapun, kita tahu siapa yang melakukan pekerjaan, maka sebaiknya kita gunakan kalimat aktif. Sebaliknya, jika kalian tidak tahu atau ragu-ragu siapa yang melakukan suatu perbuatan, maka gunakanlah kalimat pasif. Jadi bedanya di situ. Kalau kalian itu mengetahui siapa yang melakukan pekerjaan, maka kalian menggunakan kalimat aktif. Sedangkan ketika kalian masih ragu-ragu, maka gunakanlah kalimat pasif. Contohnya, when I came, the door was open. Ketika saya tiba, pintunya terbuka. Nah, di sini ada was open, telah dibuka.
Maka kalian di sini kan nggak mengetahui siapa yang membuka, maka gunakanlah kalimat pasif. Contoh berikutnya, nobody knows. Nah, ini bukan nobody ya, tapi nobody knows why he was killed. Tak seorang pun tahu mengapa dia terbunuh. Kemudian contoh berikutnya, you know, my wife has no any enemies, but my wife was murdered so cruelly. Kamu tahu, istri saya tidak pernah membunuh, tetapi dia dibunuh secara kejam. Maka di sini yang bergaris bawah ini menunjukkan bahwasanya kalian ragu-ragu atau kalian tidak tahu siapa yang melakukan tindakan itu. Maka yang digunakan adalah bentuk passive voice. Kemudian fungsi yang ketiga, pelaku yang sudah dikenal. Bagian ketiga ini adalah kebalikan dari bagian kedua di atas. Jika kita sudah yakin bahwa orang yang kita ajak bicara sudah mengetahui siapa yang melakukan, maka Anda boleh menggunakan kalimat pasif. Kalau tadi yang kedua masih ragu-ragu, kalau ini pelaku sudah dikenal. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari pembuatan kalimat pasif ini adalah untuk penghematan kalimat. Kita lihat contohnya. Indonesian independence was proclaimed on August 17, 1945. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di sini kalian sudah tahu dan juga sudah pasti bahwasanya Indonesia itu diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus. Contoh berikutnya, Indonesia Raya was composed in 1945. Lagu Indonesia Raya dikarang pada tahun 1945. Jadi di sini kalian sudah mengetahui pelakunya secara pasti dan ini digunakan untuk penghematan atau untuk mempersingkat. Maka bisa menggunakan passive voice. Setelah tadi kalian mengetahui pengertian dari passive voice, kemudian fungsinya seperti apa. Nah, sekarang saatnya kita akan membahas tentang formula passive voice atau rumus dari passive voice itu seperti apa. Formula dalam kalimat pasif itu berbeda dengan kalimat aktif. Nah, untuk membentuk kalimat dengan passive voice dengan benar, di sini ada beberapa ketentuannya. Dan itu disesuaikan dengan tenses yang kita gunakan, yaitu subject plus to be plus past participle atau verb 3 plus keterangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bagi satu persatu berdasarkan tenses tersebut. Yang pertama adalah simple present. Rumusnya subject plus is/am plus past participle plus keterangan. Contohnya, the jacket is made by him. Jaket dibuat olehnya. Nah, ini kalau dalam aktif itu kan tulisannya adalah he make jacket gitu kan ya. Nah, dia membuat jaket. Kemudian kalau menjadi pasif, the jacket is made by him. Kemudian contoh berikutnya, all items are sold within 10 minutes. Seluruh item dijual dalam waktu 10 menit. Itu rumus yang pertama, simple present. Kemudian rumus yang kedua adalah present continuous. Rumusnya subject plus is/am plus being plus past participle atau verb 3 plus keterangan. Contohnya, all the rooms in that hotel are being renovated at the moment. Seluruh ruangan di hotel itu sedang direnovasi pada waktu itu. Contoh yang kedua, please wait. Tolong tunggu. The letter is being written. Surat sedang ditulis. Itu untuk rumus kedua, present continuous. Rumus berikutnya, present perfect. Rumusnya subject plus has, have plus been plus past participle or verb 3 plus keterangan. Contohnya, the road has been repaired. Jalan telah diperbaiki. Contoh berikutnya,
All the assignment have been done by him. Seluruh tugas-tugasnya telah dilakukan olehnya. Itu adalah rumus present perfect. Rumus berikutnya number 4 simple past. Rumusnya subject plus was were plus past participle or verb 3 plus keterangan. Contohnya, the cookies were made by my mother. Cookies kue-kuenya telah dibuat oleh ibu saya. My phone was stolen yesterday. Teleponku telah dicuri kemarin. Rumus berikutnya adalah past continuous. Subject plus was were being plus past participle plus keterangan. Contohnya, their bicycle were being repaired. Sepedanya telah sedang diperbaiki. The meal was being prepared by the time she arrived. Daging itu telah dipersiapkan menjelang dia datang. Jadi dia itu sudah mempersiapkannya. Rumus keenam adalah past perfect. Rumusnya subject plus had been plus past participle plus keterangan. Contohnya, an important announcement had been made by the president. Pengumuman penting telah dibuat oleh presiden. This motorcycle hadn't been used much. Sepeda motor ini telah digunakan banyak atau sering digunakan. Maksudnya sepeda motor ini telah sering digunakan. Kemudian rumus yang ketujuh adalah simple future. Rumusnya subject plus will be plus past participle plus keterangan. Contohnya, the garden will be cleaned regularly starting next week. Taman akan dibersihkan secara teratur dimulai minggu depan. Contoh berikutnya, the student will be taken to the park. Siswa-siswa akan diajak ke park ataupun ke taman. Dan rumus yang terakhir adalah future perfect. Rumusnya adalah subject plus will have been plus past participle plus keterangan. Contohnya, the theme park will have been built by then. Nah, di sini ada theme park. Taman hiburan akan dibangun olehnya. Itu them, bukan then ya. Kemudian contoh berikutnya, the food will have been eaten by the children. Makanan akan dimakan oleh anak-anak. Nah, itu tadi untuk penjelasan ringkas mengenai passive voice yang saya jelaskan mulai dari definisi, fungsi, kemudian rumus beserta contohnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.